Barang siapa saja yang bisa mendamaikan saya dengan keluarga, dengan catatan hanya satu permintaan saya, keluarga saya nurut kepada saya. Andai kata dia memenuhi permintaan saya itu nurut kepada saya sebagai pimpinan keluarga, maka uang ini tidak akan kurang serupiah pun, bisa dihitung kembali di penghitung uang 250 juta akan saya berikan. Rae Suryana 66 tahun, seorang ayah yang memiliki 3 orang anak, warga Kecamatan Ciberem Kota Tasikmalaya ini adakan sayembara. Tak tanggung-tanggung, nilai jumlah uang sayembara itu sebesar 250 juta rupiah, bagi siapa saja yang bisa mendamaikan konflik dirinya bersama keluarganya. Hari ini saya akan memberikan uang tunai 250 juta rupiah, bagi siapa saja yang bisa mendamaikan saya dengan keluarga, kata Suryana saat menggelar jumpa pers, Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Jumpa pers yang digelar sore hari itu, diadakan di Saung Gunung Salem Jalan Bebedahan Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, yang menghadirkan sejumlah wartawan. Taufik Rahman selaku kuasa hukum dari menantu berinisial I itu, menyikapi konflik keluarga antara Suryana dengan mantan istri, anak dan menantunya yang sudah lama terjadi. Taufik Rahman selain menjadi kuasa hukum dari menantu berinisial I, ia juga sebagai kuasa hukum dari mantan istri dan anak-anaknya Rae Suryana. Taufik menjelaskan, awal permasalahan yang terjadi di keluarga besar antara Rae Suryana dengan mantan istrinya itu, adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian. Mantan istrinya itu sebetulnya sudah diceraikan sejak tanggal 27 Agustus tahun 2022 lalu, kata Taufik pada insiden24.com, Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Taufik menyampaikan, disebut sebagai mantan istri bahwa secara negara memang belum bercerai, namun secara agama sudah bercerai. Istrinya yang sudah diceraikan kemudian dia melakukan gugatan perceraian di pengadilan agama dan dikabulkan oleh majelis hakim. Tetapi pada saat hendak mengajukan ikrar talak, Rae Suryana justru tidak mau bercerai, jadi dia yang menceraikan, dan dia juga yang gak mau bercerai. Kuasa hukum Taufik Rahman memaparkan, dugaan adanya kekerasan dalam keluarga yang dilakukan mantan suami terhadap mantan istrinya tersebut telah diketahui oleh anak-anaknya bahkan menantunya. Dugaan KDRT ini mulai dari ancaman akan membakar dan membongkar rumah, anak-anaknya ditantang berkelahi, bahkan usaha tempat kos-kosan mantan istrinya ditutup dan anak yang mengelola Saung Gunung Salem juga ditutup, ungkap Taufik. Dengan adanya dugaan kekerasan dalam keluarga tersebut, menantu berinisial I mencoba untuk mendamaikan karena adanya ancaman dari ayah mertua Rae Suryana pada seluruh keluarganya. Posisi klien kami inisial I sebagai menantu itu, berusaha mendamaikan atas permintaan dari ibu mertua untuk melindungi dari dugaan kekerasan dalam keluarga tersebut, ucap Taufik. Namun menurut kuasa hukum, saat ini dalam gugatan mereka justru dituduh bahkan difitnah dengan 4 tuduhan dari penggugat. Dalam gugatan pertamanya, bahwa tergugat sering menimbulkan konflik atau perselisihan antara penggugat dengan anak-anak penggugat dan mantan istri penggugat. Kedua, perilaku tergugat sering menimbulkan perpecahan dan ketidakharmonisan antara penggugat dan mantan istri penggugat. Ketiga, tergugat sebagai aktor intelektual terjadi konflik keluarga penggugat. Kemudian keempat, tergugat mengusir penggugat dari rumah penggugat. Dengan demikian, dalam proses mediasi yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, menurut kuasa hukum inisial I, pihaknya tidak menolak adanya mediasi karena itu bagian dari proses. Mediasi yang kami tolak itu proses perdamaiannya, karena itu menyangkut harkat martabat dan kehormatan klien kami yang telah dituduh dan difitnah secara keji, jelas Taufik. Maka dari itu, kuasa hukum memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan semaksimal mungkin di persidangan nanti atas tudingan-tudingan tersebut. Jadi klien kami tetap akan melanjutkan proses di persidangan terhadap tudingan tersebut dan mediasi tetap dijalankan karena itu kewajiban, tegasnya. Kuasa hukum Taufik Rahman mengatakan, bahwa dalam kasus ini pihaknya menduga ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi dalam persidangan.
Dengan indikasi tergugat memberikan janji-janji kepada majelis hakim, yang bisa mendamaikan perkara ini dengan reward 250 juta rupiah, dan itu disampaikan di muka persidangan beberapa minggu lalu, pungkasnya.